1 tahun lalu, seorang santri muda bernama Ahmad menghilang secara misterius dalam perjalanan pulang dari pesantren. Tak ada jejak, tak ada kabar, seolah ditelan bumi. Ibunya, Bulina, tak pernah berhenti berdoa, memohon kepada Tuhan agar anak sematawayangnya kembali. Sementara ayahnya Pak Karman justru terlihat tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Tak ada yang tahu bahwa di balik hilangnya Ahmad tersembunyi dosa besar yang disimpan rapat oleh Pak Karman. Sebuah perjanjian gelap dengan dukun pesugihan yang hanya meminta 1 pasang baju anaknya sebagai tumbal. Ia pikir itu pengorbanan kecil demi kelangsungan warung sembakonya. Ia salah besar. Kini setelah 1 tahun hilang, Ahmad kembali. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya sayu, namun ia masih hidup, diselamatkan oleh satu keajaiban, yaitu 2 ibunya yang tak pernah putus. Namun, kepulangan Ahmad bukan akhir dari kisah ini. Karena setan tak pernah tidur dan janji gelap selalu datang untuk menagih tumbal pesugihan. Bagaimana kisah Pak Karman? Tonton dan simak ceritanya dalam video berikut ini. Langit malam di Desa Babakan terlihat bersih. Dihiasi bulan sabit dan gemintang yang redup. Suara jangkrik bersahutan di antara pepohonan yang mengelilingi desa memberikan nuansa hening namun hangat. Di tengah kampung berdirilah sebuah rumah sederhana berdinding kayu jati. Di dalamnya seorang ibu sedang menyiapkan sajadah menghadap kiblat, bersiap untuk tahajud. Namanya Bulina, seorang perempuan paruhbaya yang dikenal sabar dan taat. Di sampingnya ada foto anak laki-laki berpakaian putih dengan peci hitam tersenyum lebar. Itulah Ahmad, anak sematawayangnya yang telah menghilang sejak 1 tahun lalu. Ya Allah, kalau memang anakku masih hidup, tunjukkan jalannya pulang. Kalau dia sudah Engkau panggil, berilah aku ketabahan untuk ikhlas. Doa Bulina dengan suara yang nyaris tak terdengar. Air matanya menetes membasahi sajadah. 1 tahun berlalu sejak malam itu. Malam saat Ahmad pulang dari masjid setelah salat Isya berjamaah dan tak pernah sampai ke rumah. Saat itu Ahmad masih berusia 15 tahun. Seorang santri yang saleh, rajin mengaji, dan selalu membantu tetangga. Ia menjadi kebanggaan ibunya, harapan yang selalu disemai dalam setiap sujud dan doa. Pak Karman suaminya bersikap berbeda. Saat anaknya menghilang, ia tidak tampak begitu panik. Ia hanya berkata, mungkin anak itu kabur ke kota. Anak zaman sekarang suka begitu. Tapi Bulina tahu Ahmad bukan tipe anak yang seperti itu. Tetangga-tetangga ikut mencari. Bahkan ada yang menyisir hutan dan sungai, tapi tak ada tanda-tanda. Polisi dilibatkan, namun pencarian berujung buntu. Desa pun akhirnya mulai melupakan Ahmad menganggapnya hilang tak tentu arah, mungkin jadi korban penculikan atau bahkan lebih buruk. Namun, Bulina tak pernah berhenti berharap. Setiap malam ia bangun untuk tahajud. Setiap selesai salat, ia duduk memeluk sajadahnya sambil memanggil-manggil nama anaknya. Namanya terus disebut dalam zikirnya, dalam doa-doa yang tak pernah terputus. Sementara itu, rumah tangga mereka tetap berjalan. Meski dalam diam, Pak Karman semakin sibuk dengan warung sembakau yang kini mendadak laris. Warung yang dulunya sepi pembeli kini dipenuhi pelanggan dari kampung sebelah. Entah dari mana datangnya, usaha mereka melesat cepat. Alhamdulillah, kita diberi rezeki, ucap Pak Karman suatu malam saat menghitung uang di atas meja. Tangannya cekatan menyusun lembaran pecahan 100.000. Tapi Bulaina hanya menunduk, hatinya terasa aneh. Semua berjalan terlalu cepat. Ia mulai curiga. Terlalu banyak kejanggalan yang muncul setelah kepergian Ahmad. Mimpi-mimpinya juga berubah. Kadang ia bermimpi Ahmad duduk di tepi jurang, memanggil namanya, tapi tak bisa mendekat. Kadang Ahmad datang dalam mimpi dengan wajah pucat dan rambutnya mulai tumbuh panjang, berantakan seperti sudah lama tidak tersentuh sisir. Aku belum mati, Bu, kata Ahmad dalam mimpi itu dengan suara lirih dan gemetar. Bulina selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Hari-hari berlalu dan keyakinan Bulina tak pernah goyah. Ia percaya Ahmad masih hidup. Ada sesuatu yang mengikatnya pada dunia ini. Ia yakin doanya adalah tali yang masih menahan anaknya dari kehancuran. Sementara itu, Pak Karman mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia lebih sering termenung. Kadang tengah malam ia duduk di depan rumah, menatap langit kosong. Bibirnya bergerak seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Matanya sembab, tapi ia tak pernah bercerita. Kamu kenapa, Pak? Tanya Bulina suatu malam. Pak Karman hanya menggeleng. Enggak apa-apa. Cuma mimpi aneh.
Mimpi Ahmad Bulina menebak. Pak Karman terdiam. Tatapannya tajam tapi kosong. Sudahlah, Ahmad itu sudah pergi jauh. Kita harus terima kenyataan. Tapi aku belum yakin dia mati. Pak, aku masih bisa merasakannya. Pak Karman bangkit meninggalkan istrinya tanpa sepatah kata. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di luar rumah, angin malam bertiup lembut, seolah ikut menyampaikan harapan seorang ibu yang tak pernah padam. Sebuah harapan yang dipeluk dengan doa, diselimuti air mata, dan diikat oleh cinta seorang ibu kepada anaknya. Dan di suatu tempat yang jauh dari jangkauan manusia, seorang pemuda dengan rambut panjang duduk diam di dalam lorong kegelapan. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih menyala. Ia menatap ke atas ke cahaya samar yang turun dari celah sempit. Di sana samar-samar terdengar suara perempuan melantunkan doa. Ya Allah, kembalikan anakku. 1 tahun lalu, Pak Karman berdiri terpaku di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Keriput di sekitar mata makin dalam dan sorot matanya seperti menyimpan dosa yang tak bisa dihapus. Ia menyentuh lemari dan membuka pintu lemari, memastikan pakaian itu masih ada. Pakaian yang menjadi awal dari segalanya, sepasang baju Ahmad. Sebelum Ahmad menghilang, warung sembako mereka nyaris gulung tikar. Utang menumpuk, pelanggan makin sepi, dan harga kebutuhan pokok melambung. Tekanan ekonomi membuat Pak Karman gelap mata. Ia mulai mencari jalan pintas. Jalan yang ditawarkan oleh seorang dukun di desa seberang bernama Mbah Bejo. Mbah Bejo bukan dukun biasa. Ia dikenal sebagai perantara dunia gelap. Banyak yang bilang siapapun yang datang kepadanya akan pulang dengan rezeki berlipat. Tapi dengan harga yang setimpal bahkan lebih, Pak Karman datang ke gubuk tua itu saat hujan deras mengguyur malam. Di tengah bau dupa dan kemenyan, Mbah Bejo duduk bersila mengenakan jubah hitam dan kalung tulang kecil. Kau ingin kaya, Karman? Suara Mbah Bejo parah tapi jelas. Iya, Mbah. Saya butuh uang. Warung saya hampir bangkrut. Istri saya terus sedih. Anak saya juga. Anak mata Mbah Bejo berbinar. Kau punya anak laki-laki? Pak Karman mengangguk. Meski hatinya mulai gelisah, Mbah Bejo mengambil sebuah mangkuk tanah liat dan meletakkannya di tengah lingkaran dupa. Bawa sepasang pakaian anakmu. Hanya sepasang. Sepasang saja. Mbah Bejo tertawa. Kau kira semua itu gratis, tapi memang cuma itu yang perlu kau lakukan. Kau serahkan padaku dan rezekimu akan berubah. Dengan ragu, Pak Karman pulang malam itu. Ia masuk ke kamar Ahmad yang sedang tertidur pulas. Di bawah cahaya lampu temaram, ia membuka pintu lemari. Ada beberapa pasang pakaian Ahmad. Tangannya gemetar saat memasukkan sepasang baju itu ke dalam plastik kecil. 1 pasang. Cuma sepasang. Tidak akan berbahaya, pikirnya saat itu. Keesokan harinya, ia kembali ke gubuk Mbah Bejo dan menyerahkan pakaian itu. Mbah Bejo membakarnya sambil merapalkan mantra. Asap yang mengepul tampak seperti membentuk wajah seorang anak muda, wajah yang sangat dikenalnya. Dan hanya dalam seminggu keajaiban terjadi. Warungnya ramai pembeli, uang mengalir deras. Ia bisa melunasi utang, bahkan membuka cabang kecil di pasar desa. Semua tampak seperti mimpi. Namun, harga dari sepasang pakaian itu lebih besar dari yang dibayangkannya. Beberapa hari setelah pesugihan itu selesai dilakukan, Ahmad menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara, seolah lenyap di telan bumi. Pak Karman hanya bisa terdiam saat Bulina menangis histeris. Ia tahu dalam hatinya, inilah akibat dari perbuatannya. Tapi ia tak berani mengaku. Ia hanya bisa terus berbohong, menyimpan rahasia itu bersama amplop-amplop uang yang semakin menumpuk. Sejak hari itu, hidup Pak Karman seperti dua dunia. Di luar ia adalah suami yang sukses, ayah yang tabah, pemilik warung kaya yang dermawan. Tapi di dalam dirinya, ia hanyalah seorang ayah pengkhianat yang telah menyerahkan darah dagingnya sendiri demi harta. Mimpi buruk mulai datang. Dalam tidurnya, ia sering melihat Ahmad berdiri di pinggir jurang. Tubuhnya diselimuti kabut hitam. Rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Wajahnya pucat. Bibirnya diam, tapi matanya menatap tajam, seolah menuntut. Kenapa, ayah? Suara itu bergema dalam mimpi. Pak Karman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia meraba saku dalamnya, memastikan benda itu masih ada. Benda yang seharusnya sudah dibuang.
Plastik kecil berisi sisa abu dari pakaian yang ia korbankan. Setiap kali ingin membuangnya, tangan Pak Karman tak bisa bergerak. Seolah ada yang menahannya. Mungkin rasa bersalah, mungkin ketakutan, atau mungkin bagian dari perjanjian gelap itu belum selesai. Ketika Bu Lina mulai curiga, ia hanya bisa berdalih. Tapi malam-malam penuh bisikan dan bayangan hitam di sudut rumah mulai menyiksanya. Pernah suatu malam ia melihat siluet seseorang berdiri di depan rumah. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus. Pak Karman mendekat, tapi sosok itu hilang dalam sekejap. Keesokan harinya, ia menemukan jejak kaki basah di teras. Meski malam sebelumnya tak hujan, rasa bersalah kini membentuk luka dalam pikirannya. Ia mulai bicara sendiri, memandangi cermin berjam-jam atau duduk di kursi tanpa gerak. Uang yang dulu dicari mati-matian, kini tak ada artinya lagi. Ia mulai bertanya-tanya, apa anakku masih hidup di luar sana atau terperangkap di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Dan setiap kali ia mendengar suara Bu Lina menangis dalam doa, hati kecilnya berbisik, kau bisa membeli harta, tapi kau telah menjual anakmu sendiri. Ahmad duduk di tengah lorong gelap yang seolah tak memiliki ujung. Ia sudah tak tahu berapa lama waktu berlalu sejak ia terakhir melihat cahaya matahari. Tak ada siang, tak ada malam. Hanya kegelapan abadi dan suara bisikan yang datang dan pergi seakan-akan mencoba menembus pikirannya. Tempat ini bukan dunia. Ahmad menyadarinya sejak hari pertama ia terjebak di sini. Ia masih ingat jelas. Malam itu ia baru pulang dari pesantren. Langkahnya ringan sehabis salat Isya. Tapi di pertengahan jalan setapak yang gelap, tiba-tiba angin berhenti bertiup. Udara terasa menekan dan bumi seperti terbelah diam-diam. Tubuhnya serasa ditarik masuk ke lorong tak terlihat. Ahmad tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Ia hanya ingat wajah ibunya melintas dalam pikirannya sebelum semuanya menjadi gelap total. Setelah itu ia terbangun di tempat ini. Sebuah ruang tanpa batas berwarna kelabu dan gelap. Dinding-dinding tak kasat mata. Udara dingin dan lembab. Waktu terasa beku dan suara bisikan lembut namun menakutkan selalu hadir. Anak manusia, jiwamu telah digadai. Setiap hari suara itu mengulang mantra yang tak ia mengerti. Ahmad mencoba berteriak, berdoa, menangis. Namun semua seperti terpantul kembali ke dirinya sendiri. Tak ada jawaban. Tak ada yang datang menolong. Ia sendirian. Hari demi hari tubuhnya melemah. Tapi yang paling terasa adalah perubahan di rambutnya. Rambut yang dulu ia potong rapi setiap 2 pekan. Kini tumbuh panjang tak terurus. Awalnya hanya melewati telinga lalu ke pundak dan kini menjuntai ke pinggang. Ia tak bisa memotongnya. Tak ada alat, tak ada cermin, hanya bisa merasakan berat dan gatalnya rambut yang tumbuh tak wajar. Namun di tengah kehampaan itu, ada satu hal yang menjadi pengikatnya pada kewarasan, doa ibunya. Kadang-kadang suara itu terdengar samar di tengah lorong kelam. Saat bisikan makhluk gaib berhenti, suara Bu Lina datang. Lembut tapi kuat seperti nyanyian yang menenangkan hati. Ya Allah, lindungi anakku Ahmad. Beri dia jalan pulang. Suara itu datang saat Ahmad berada di titik paling rapuh. Saat ia merasa ingin menyerah, tenggelam dalam kegelapan selamanya. Suara ibunya menjadi obor kecil yang membakar semangatnya untuk bertahan. Ia mulai melakukan apa yang ia bisa. Salat di atas lantai dingin itu, walau tak tahu arah kiblat. Ia berzikir, mengulang doa-doa yang diajarkan sejak kecil. Kadang tubuhnya gemetar karena takut, tapi bibirnya tak berhenti melafazkan asma Allah. Dan entah sejak kapan kegelapan itu mulai retak. Celah kecil muncul di dinding lorong, mengeluarkan cahaya redup seperti cahaya lilin di tengah badai. Ahmad mendekatinya dengan hati-hati. Saat ia menyentuh celah itu, terasa hangat. Cahaya itu seolah menjalar ke tangannya, merambat ke tubuh, dan masuk ke dalam jiwanya. Ia mendengar suara ibunya semakin jelas. Pulanglah, Ahmad, ibu menunggumu. Tangis meledak. Dari mulut Ahmad untuk pertama kalinya dalam 1 tahun, air matanya jatuh bukan karena takut, tapi karena harapan. Ia bersujud, memeluk lantai yang dingin, lalu berdiri. Ia tahu waktunya pulang sudah dekat, tapi jalan keluar tidak mudah. Lorong itu mulai bergetar. Bisikan gaib berubah menjadi raungan marah. Suara-suara itu berteriak, kau milik kami. Kau telah diserahkan. Bayangan hitam mengejar, muncul dari segala arah. Ahmad berlari, menjauh dari kegelapan menuju cahaya yang kini makin terang. Setiap langkahnya terasa berat,
seolah bumi menariknya kembali. Aku bukan milik kalian, teriaknya sambil terus berlari. Aku milik Allah. Aku anak dari seorang ibu yang tak pernah berhenti berdoa. Suara gaib itu menggema keras lalu hening. Seketika semuanya gelap kembali. Tapi kali ini bukan gelap pekat penuh tekanan, melainkan gelap yang tenang. Seperti saat kau memejamkan mata menjelang tidur. Ketika Ahmad membuka matanya, ia merasa dingin. Tubuhnya basah dan ia berbaring di jalan setapak desa Babakan. Di bawah langit malam, dedaun menari pelan tertiup angin. Ia mencium bau tanah, bau yang selama ini ia rindukan. Ia duduk perlahan. Tubuhnya lemas, tapi jiwanya terasa ringan. Rambut panjangnya menjuntai sampai ke lutut. Bajunya lusuh dan sobek. Tapi ia tersenyum. Ia telah kembali. Di kejauhan, ia melihat rumah yang sangat ia kenal. Cahaya lampu kecil masih menyala. Rumah itu tak berubah. Rumah itu masih menunggunya. Dengan sisa tenaga, Ahmad berdiri. Kakinya goyah, tapi langkahnya mantap. Ia berjalan pulang. Ditemani suara jangkrik dan angin malam yang mengiringi langkah kepulangannya dari dunia yang seharusnya tak bisa ia tinggalkan. Hujan rintik turun pelan membasahi tanah desa Babakan malam itu. Udara dingin menyelimuti membuat siapapun enggan keluar rumah. Namun di sebuah rumah kayu sederhana yang masih menyala lampunya, Bulina belum tidur. Ia baru saja selesai tahajud seperti malam-malam sebelumnya selama 1 tahun terakhir. Tangannya menyeka air mata yang menetes. Bukan karena lelah, tapi karena rindu. Doa yang sama selalu ia panjatkan. Harapan yang sama ia genggam. Hatinya belum pernah mengizinkan dirinya benar-benar percaya bahwa Ahmad telah tiada. Tiba-tiba terdengar 3 ketukan di pintu depan. Pelan namun cukup kuat untuk menggema dalam kesunyian. Tok tok tok. Bulina tertegun. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berdiri perlahan, mengambil senter kecil dan berjalan ke arah pintu. Hatinya berdebar tak menentu. Ia ragu, tapi juga penasaran. Ketukan itu terdengar lagi. Tok tok tok. Dengan tangan gemetar, Bulina membuka pintu. Cahaya senter menyorot keluar dan di sana berdiri seorang pemuda kurus. Tubuhnya basah kuyup dan rambutnya gondrong terurai sampai ke lutut. Mata Bulina membelalak, mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Bu, suara itu serak pelan tapi jelas. Ini aku Ahmad, dunia seakan berhenti berputar. Senter jatuh dari tangan Bulina dan tubuhnya gemetar hebat. Ia nyaris pingsan, tapi segera dipeluk oleh Ahmad. Hangatnya pelukan itu tak berubah. Air mata keduanya menyatu dalam isakan haru yang pecah di antara hujan dan malam. Ya Allah, Ahmad. Nak, kamu beneran pulang? Isak Bulina. Tangannya mengelus wajah anaknya yang sudah dewasa. Ahmad hanya mengangguk pelan. Ia tak bisa banyak bicara. Suaranya serak, tubuhnya lemah. Tapi senyumnya muncul walau samar. Pak Karman yang terbangun karena suara tangis keluar dari kamar. Ia terpaku di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi. Tatapan matanya bertemu dengan mata Ahmad yang masih duduk memeluk ibunya. Tubuh Pak Karman goyah. Ia berpegangan pada dinding. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Pandangan matanya kosong. Seolah melihat hantu. Ahmad. Suaranya nyaris tak terdengar. Ahmad berdiri perlahan. Tubuhnya masih lemas, namun tatapannya tajam. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajah, membuat sosoknya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap ayahnya. Diam. Pak Karman mundur 1 langkah, lalu masuk kembali ke kamar tanpa sepatah kata. Ia mengunci diri di dalam, duduk di sudut ruangan dengan napas memburu. Dia kembali, tapi bagaimana bisa? Bukankah sudah diserahkan? Pikirnya kalut. Dalam kepalanya, suara Mbah Bejo kembali terngiang. Sekali tumbal diberikan tak ada jalan kembali. Tapi kenyataannya, Ahmad kembali hidup, bernapas. Seakan menjadi bukti bahwa sang anak selamat dari sesuatu yang seharusnya tak terelakkan. Sementara itu, Bulina segera menyelimuti Ahmad membawanya masuk ke dalam, menyiapkan air hangat dan makanan seadanya. Ahmad makan perlahan. Tangannya gemetar memegang sendok.
Air matanya terus mengalir. Entah karena rindu atau trauma yang belum bisa ia ungkapkan. Ibu saya seperti tidur dalam mimpi buruk. Tapi suara ibu selalu terdengar. Setiap malam suara doa itu menyelamatkan saya. Bulina tak kuasa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Ahmad mengecup keningnya. Mengelus rambut panjangnya seperti saat ia masih kecil. Rambutmu panjang sekali, nak. Ahmad mengangguk pelan. Saya tidak bisa potong, Bu. Hari mulai berganti. Kabar kepulangan Ahmad tersebar cepat. Tetangga-tetangga datang pagi-pagi satu persatu menanyakan kabar dan memastikan cerita aneh itu benar adanya. Ahmad itu benar Ahmad. Ya Allah. Rambutnya kayak orang hilang bertahun-tahun di hutan. Iya kan katanya udah hilang. Kok bisa pulang? Ahmad menjawab dengan senyum tipis dan anggukan, tapi tidak bicara banyak. Tubuh dan jiwanya masih lelah. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang berkata, Ahmad disembunyikan makhluk halus. Ada pula yang curiga. Ini semua berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan Pak Karman 1 tahun lalu. Pak Karman sendiri semakin pendiam. Ia tak lagi menyentuh warung, tak keluar rumah. Matanya bengkak seperti orang kurang tidur. Ia mulai bicara sendiri, kadang menangis tiba-tiba, kadang tertawa kecil dengan pandangan kosong. Sementara Ahmad mulai bangkit perlahan. Ia membersihkan diri. Salat kembali, duduk di serambi rumah membaca Al-Quran dengan suara lirih. Tapi satu hal yang tetap ia jaga. Rambutnya tidak ia potong. Seakan-akan itu adalah pengingat atau mungkin peringatan bahwa ia pernah berada di ambang kehancuran karena perbuatan ayahnya sendiri. Pak Karman duduk termenung di tepi ranjangnya. Mata sayunya menatap kosong ke lantai kayu yang retak. Seperti pikirannya sendiri yang pelan-pelan mulai pecah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, suara langkah kaki atau sekadar angin berdesir pun bisa membuatnya tersentak. Ia tahu waktunya sudah dekat, bukan ajal, tapi penghakiman dari segala dosa yang ia kubur dalam-dalam. Di luar kamar, suasana rumah terasa berbeda sejak Ahmad kembali. Aura yang dulu hangat dan damai kini berubah menjadi dingin dan tegang. Ahmad masih belum memotong rambutnya. Ia terlihat lebih dewasa, lebih pendiam, namun matanya menyimpan luka yang tak mudah disembuhkan. Hari itu, suasana rumah sangat sepi. Bulina pergi ke pengajian ibu-ibu. Ahmad dan Pak Karman dalam satu atap tanpa perantara. Tak ada suara selain detak jam dinding dan desahan napas penuh beban dari dua lelaki yang dipisahkan oleh pengkhianatan. Ahmad sedang menyapu halaman saat Pak Karman memanggil lirih dari dalam. Ahmad, nak, bisa masuk sebentar? Ahmad berhenti. Ia menatap pintu kamar ayahnya yang setengah terbuka. Hatinya ragu, tapi ada sesuatu dalam suara itu. Suara yang rapuh seperti ranting patah. Ia melangkah pelan ke dalam kamar. Pak Karman duduk di ujung ranjang. Tangannya gemetar. Ayah mau bicara? Ahmad tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi kayu dekat jendela, menunduk. Rambut panjangnya menjuntai ke depan. Sebagian menutupi wajahnya. Pak Karman menarik napas dalam-dalam. Dulu ayah bukan orang jahat. Ayah cuma terdesak. Warung sepi, hutang banyak. Ayah takut kita hidup miskin. Kamu putus sekolah. Ia menatap anaknya, tapi tak sanggup menatap mata Ahmad yang dingin itu. Ayah pergi ke orang pintar, katanya bisa bantu biar usaha lancar. Tapi syaratnya ayah harus kasih sesuatu yang dekat. Yang ayah sayang cuma satu sepasang pakaian, katanya cuma satu pakaian, Ahmad. Suara Pak Karman mulai pecah. Ia menutup wajah dengan tangan. Tapi ternyata bukan cuma pakaian. Setelah itu kamu hilang. Ayah tahu itu karena ayah. Ayah sadar terlalu terlambat. Ahmad menatap ayahnya dalam diam. Tak ada air mata, tak ada kemarahan di wajahnya. Tapi sorot matanya cukup untuk membuat siapapun merasa tertusuk. Waktu kamu hilang, tiap malam ayah dengar suara kamu di mimpi, di dinding, di telinga ayah. Kamu panggil nama ibu, kamu nangis dan ayah cuma bisa diam. Pak Karman berlutut, tubuhnya mulai bergetar. Maafkan ayah, nak. Ayah bukan ayah yang baik. Ayah korbankan kamu demi warung dan uang, tapi semua itu nggak ada artinya sekarang. Butuh waktu lama sebelum Ahmad bersuara. Saat ia akhirnya bicara, suaranya tenang, dalam, dan penuh luka. Saya tidak mati,
Ayah. Tapi saya mati rasa. Saya diseret ke tempat yang tak bisa dijelaskan. Saya hidup di kegelapan. Saya dengar suara-suara aneh dibisik makhluk-makhluk yang haus jiwa. Ia berhenti sejenak menatap langit-langit. Tapi saya juga dengar suara ibu. Doanya itu yang buat saya tetap sadar. Itu yang bawa saya pulang. Pak Karman menangis bersujud di lantai. Saya tidak pantas jadi ayahmu, Ahmad. Saya hanya ingin kamu tahu semua ini salah saya. Bukan salah ibumu. Bukan salah siapa-siapa. Ahmad bangkit dari kursinya, berjalan pelan ke arah ayahnya. Ia berdiri di depan pria yang telah menjualnya demi kekayaan. Lama ia menatapnya, lalu perlahan menunduk dan menyentuh pundaknya. Saya pulang bukan untuk menuntut, ayah. Saya pulang karena Allah masih izinkan. Tapi dosa itu bukan berhenti di pengakuan. Dosa harus ditebus dengan taubat. Pak Karman mengangkat wajahnya, menatap anaknya dengan mata merah. Saya akan tobat, nak. Saya janji. Namun entah kenapa ucapan itu terdengar rapuh. Seperti janji yang hanya bisa diucapkan, tapi sulit ditepati. Karena jauh di lubuk hatinya, Pak Karman tahu perjanjian pesugihan tak bisa dibatalkan dengan sesederhana itu. Dan benar saja, malam harinya rumah mereka kembali terasa berat. Udara seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Pintu berderit sendiri, lampu berkedip. Dinding mengeluarkan bunyi geretan halus seperti kuku yang mencakar. Bulina yang baru pulang langsung memeluk Ahmad. "Kamu ngerasa, nak?" bisiknya. Ahmad mengangguk. Mereka menagih janji. Pak Karman duduk di sudut ruang, memeluk lutut. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu waktunya semakin sempit. Ia sudah meminta maaf. Tapi apakah itu cukup? Ia mulai sadar bahwa permohonan maaf mungkin diterima manusia, tapi makhluk tempat ia berjanji tak mengenal kata ampunan. Dan malam pun bergulir pelan, namun pasti menuju jurang takdir yang mulai terbuka. Malam itu gelapnya lebih pekat dari biasanya. Langit desa Babakan seperti tertutup selimut hitam yang berat. Tak satu bintang terlihat. Angin tak bergerak, udara pun terasa padat dan pengap. Di dalam rumah keluarga Pak Karman, keheningan bergelayut seperti jerat tak kasat mata yang siap menjerat siapa saja yang lengah. Pak Karman duduk membungkuk di ruang tengah. Di depannya ada mushaf Al-Quran yang belum terbuka. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis, dan bola matanya tak henti bergerak ke kanan dan kiri seperti tengah diawasi sesuatu. Ia tak berani membuka jendela. Bahkan sekadar memandang bayangannya sendiri di cermin pun membuatnya takut. Sudah beberapa malam ini, ia tak bisa tidur. Mimpi buruk datang tanpa henti. Mimpi tentang bayangan hitam tanpa wajah yang menuntut balasan. Kadang sosok itu memanggil namanya dari sudut rumah, kadang masuk ke mimpinya dan membisikkan suara yang membuat darahnya beku. "Janjimu belum lunas, Karman." Ahmad tahu rumah ini tidak lagi aman. Ia merasakan perubahan sejak malam ayahnya mengaku. Angin yang lewat rasa seperti menyimpan tatapan. Setiap malam, suara aneh mulai terdengar, geraman rendah, bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti, atau derap langkah di atap rumah padahal tak ada siapa-siapa. "Ini bukan sekadar rasa bersalah, Bu," ujar Ahmad saat duduk bersama ibunya di dapur. "Mereka benar-benar datang." Bulina menggenggam tangan Ahmad erat. "Kita harus tetap berdoa. Seberat apapun Allah tak akan tinggalkan kita." Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Pelan tapi menghentak hati. Tok tok tok. Pak Karman terlonjak hampir menjatuhkan kursi. Ahmad berdiri cepat. Menahan ibunya yang ingin bangkit. "Biar aku yang buka, Bu." Ia melangkah pelan menuju pintu. Tubuhnya tegak, tapi hati-hati. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa di luar. Tapi angin dingin menyusup masuk, membawa bau amis. Ahmad menatap sekitar dan samar-samar, ia melihat bayangan berambut panjang melintas di antara pepohonan depan rumah. Saat pintu ditutup, lampu ruang tengah tiba-tiba padam. Gelap total. Bulina menjerit pelan. Pak Karman terduduk memegangi kepalanya. Mulutnya komat kamit membaca ayat kursi dengan suara terbata-bata. Ahmad mengambil air wudhu dan memimpin salat malam di tengah kegelapan. Hanya diterangi cahaya lilin kecil. Suaranya lantang dan tegas. Setiap bacaan terasa menusuk sunyi,
menggema dalam ruang yang seolah dipenuhi mata tak terlihat. Selesai salam, terdengar suara garukan keras di dinding belakang. Seperti kuku makhluk besar sedang mencakar-cakar kayu. Ahmad bangkit dan mengajak ibunya membaca surah Al-Baqarah bersama-sama. Tapi suara-suara itu semakin keras. Pak Karman mulai menjerit. Mereka datang. Mereka datang menjemputku. Tubuhnya menggeliat lalu seperti terkena kejutan listrik. Matanya melotot, lidahnya terjulur, dan ia menggeram seperti binatang. Ahmad langsung memegangi ayahnya dan membacakan ayat ruqyah. Tubuh Pak Karman semakin menggila. Tangannya mencakar-cakar lantai lalu menendang perabot bahkan nyaris menggigit tangan Ahmad. Ayah lawan. Jangan biarkan mereka menguasai ayah, teriak Ahmad sambil menahan tubuh ayahnya yang berontak. Tapi suara lain lebih dalam dan menyeramkan keluar dari mulut Pak Karman. Tak ada yang bisa kau selamatkan. Bulina menangis keras. Ia menggenggam tasbih dan terus menyebut nama Allah. Rumah itu kini bukan hanya tempat tinggal, melainkan medan pertempuran antara kekuatan gaib dan iman. Ahmad terus melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya menenggelamkan raungan aneh dari tubuh ayahnya. Dan saat tiba di bacaan ayat terakhir, tubuh Pak Karman terdiam seketika. Lalu ia roboh hening. Semua terdiam dalam kelelahan dan ketakutan. Pak Karman tak sadarkan diri. Napasnya berat, wajahnya berkeringat, tapi ia hidup. Untuk malam itu ia bertahan. Namun sejak malam itu pula satu persatu mimpi buruk berubah menjadi kenyataan. Bayangan hitam mulai muncul dalam pantulan kaca. Lampu rumah sering mati sendiri. Dan satu hal yang paling menyeramkan, suara Ahmad kecil terdengar dari dalam sumur belakang. Meski Ahmadi jelas-jelas ada di rumah, Ahmad tahu waktu ayahnya tidak banyak. Bukan karena umur, tapi karena utang jiwa pada makhluk gaib tidak mengenal batas usia. Pesugihan adalah perjanjian yang tak bisa dibatalkan, hanya bisa dibayar. Dan Ahmad mulai sadar mungkin kehadirannya kembali ke rumah bukan hanya untuk menyambung rindu, tapi untuk menyaksikan langsung konsekuensi dari perbuatan ayahnya. Sementara itu, Pak Karman semakin hari semakin kacau. Ia bicara sendiri, tertawa tanpa sebab, lalu menangis seperti anak kecil. Kadang ia berdiri di tengah malam, menghadap ke arah hutan, memanggil nama Ahmad seperti orang linglung. Ia tidak lagi makan dengan teratur. Ia berhenti tidur dan setiap malam, suara ketukan, garukan, bisikan terus datang. Mereka belum puas. Mereka menunggu saat yang tepat dan saat itu akan segera tiba. Pagi itu, embun belum sempat mengering dari dedaunan saat Bulina membuka jendela dapur. Udara segar menyapa, tapi hatinya tetap terasa berat. Sudah beberapa hari terakhir, rumah mereka lebih sering dipenuhi dengan keheningan menakutkan daripada suara tawa atau obrolan. Pak Karman tak lagi seperti manusia normal. Ia lebih banyak berdiam diri di kamar, menolak makan, bicara sendiri, bahkan kadang mengigau menyebut nama-nama yang tak dikenal. Setiap malam, Ahmad mendengar ayahnya menangis lirih, kemudian tertawa seperti anak kecil yang sedang bermain dengan bayangannya sendiri. Dan malam tadi adalah yang paling mencekam. Angin bertiup kencang tanpa sebab, jendela bergetar hebat meski tidak hujan. Dari kamar Pak Karman terdengar suara gaduh seperti perabot dilempar. Ahmad mencoba masuk, namun pintu kamar terkunci dari dalam. Saat ia memanggil, tak ada jawaban. Ia hanya mendengar suara napas berat dan langkah kaki yang berjalan mondar-mandir di dalam. Kini setelah malam penuh keganjilan itu, Bulina berjalan perlahan menuju kamar suaminya. Ahmad mengikutinya dari belakang dengan tatapan waspada. "Pak," panggil Bulina pelan. "Pak Karman, sarapan dulu." Tak ada jawaban. Ia mengetuk pelan, tetap sunyi. Dengan ragu, Bulina memutar gagang pintu. Kali ini tidak terkunci. Pintu terbuka perlahan dan sinar pagi menyusup masuk ke dalam ruangan yang gelap dan lembab. Di atas ranjang, Pak Karman terbaring kaku, tubuhnya membujur, berselimut hingga dadah. Tapi yang membuat Bulina langsung menjerit adalah tatapan matanya. Mata Pak Karman melotot lebar, membeku dalam ekspresi ngeri. Bola matanya terbuka penuh, seperti seseorang yang melihat sesuatu mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Mulutnya sedikit terbuka, rahangnya mengeras, dan wajahnya pucat pasi seperti tak ada darah mengalir di balik kulit. Bulina jatuh terduduk di ambang pintu. Tangan menutupi mulut. "Ya Allah, Pak Karman." Ahmad segera masuk, menghampiri ayahnya dan meraba nadinya. Tak ada detak, tak ada tarikan napas.
Tubuh itu sudah dingin. Ia menutup mata ayahnya perlahan. Meski kelopak matanya kaku. Dengan susah payah, ia harus memijat pelan agar bisa tertutup sepenuhnya. Tapi bahkan dalam kematian, wajah ayahnya tetap memancarkan ketakutan yang mengerikan. Ayah meninggal dalam ketakutan, bisik Ahmad, pelan namun berat. Warga berdatangan setelah kabar tersebar cepat. Tetangga-tetangga masuk dengan wajah bingung dan was-was. Beberapa membisikkan doa, tapi tak sedikit yang menoleh ke arah jenazah dengan ngeri. Matanya kok melotot gitu, ya? Wajahnya kayak orang habis lihat setan. Katanya semalam ada suara aneh dari rumah ini. Bu Lina hanya bisa menangis. Duduk di sudut kamar sambil memeluk Al-Quran. Ahmad mengurus jenazah ayahnya dengan tenang. Meski dalam hatinya berkecamuk, ia tahu kematian ini bukan kematian biasa. Ini adalah konsekuensi dari dosa yang terlalu berat untuk ditanggung. Saat jenazah dimandikan, ditemukan tanda lebam aneh di bagian punggung dan dada seperti bekas cengkraman tangan besar. Tidak ada luka terbuka, tidak ada pendarahan. Tapi tubuh Pak Karman kaku seperti membatu. Seolah nyawanya dicabut dengan paksa, bukan dengan damai. Pemakaman dilakukan dengan sederhana. Tidak banyak orang bicara. Bahkan suara burung pun tak terdengar saat tanah menelan tubuh Pak Karman. Ahmad memimpin doa. Suaranya bergetar namun tetap kokoh. Ya Allah, jika ayah kami wafat dalam keadaan membawa beban dosa, ampunilah dia. Lapangkan kuburnya, terima tobatnya yang terlambat ini. Tangis Bu Lina pecah kembali. Ia masih menyimpan cinta. Meski luka dan kecewa menumpuk. Namun ia juga tahu Allah lebih berkuasa dari semua dendam dan maaf. Sore itu rumah mereka kembali sepi. Tapi sepi yang berbeda. Tak lagi terasa berat dan menyeramkan. Tidak ada suara bisikan, tidak ada bayangan hitam di sudut mata. Rumah itu terasa lega seperti beban besar telah terangkat. Ahmad duduk di serambi, menatap senja dengan rambutnya yang masih terurai panjang. Ibu, panggilnya lirih. Apa ibu masih marah sama ayah? Bu Lina yang duduk di dekatnya sambil memetik tasbih menjawab pelan marah ya. Tapi lebih besar lagi sedihnya. Dia mati dalam takut. Nak mati tanpa sempat benar-benar tenang. Ahmad mengangguk pelan. Dia menyesal. Tapi penyesalan kadang datang terlambat. Ibu sudah ikhlas? Tanya Ahmad lagi. Bu Lina memandang langit senja. Sudah. Karena kamu pulang. Karena doaku dikabulkan. Ahmadi tersenyum samar. Saya pulang, Bu. Tapi saya belum benar-benar kembali. Bu Lina menoleh heran. Kenapa begitu, Nak? Karena rambut ini masih panjang dan hati saya belum selesai menebus semua. Mereka berdiam dalam hening, ditemani angin senja yang lembut. Namun kini tak ada lagi rasa takut, tak ada ketukan gaib, tak ada bayangan hitam, hanya sebuah rumah tua yang kembali tenang, meski dengan satu lubang kosong yang tak akan pernah terisi lagi. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Pak Karman. Waktu berjalan pelan di desa Babakan, tapi cukup untuk menyembuhkan luka. Meski tak pernah sepenuhnya menghapus jejaknya. Rumah tua itu yang dulu terasa berat oleh dosa dan rahasia, kini lebih lapang, lebih hangat meski tetap sunyi. Ahmad memotong rambutnya pagi itu. Bukan di salon atau di rumah tetangga, tapi di pekarangan belakang. Di bawah pohon mangga yang dulu sering ia panjat waktu kecil. Ia duduk di kursi kayu, memegang gunting kecil yang tajam dan satu persatu helaian rambut panjang itu dipotong dan dijatuhkan ke tanah. Tak ada ritual, tak ada doa khusus, hanya dirinya, cermin kecil, dan udara pagi yang segar. Tapi tiap helai rambut yang jatuh membawa kenangan pahit, tahun-tahun dalam gelap, bisikan makhluk gaib, dan kesendirian yang menghantui jiwanya. Sudah waktunya, bisiknya lirih. Saya sudah kembali. Bu Lina berdiri di ambang pintu dapur, melihat anaknya dengan senyum hangat dan mata berkaca-kaca. Ini adalah hari yang ia nantikan. Melihat anaknya kembali utuh, bukan hanya tubuh, tapi juga jiwanya. Setelah rambutnya dipotong pendek, Ahmad tampak lebih muda, lebih bersih. Wajahnya cerah meski garis lelah masih membekas, tapi yang paling mencolok adalah matanya. Kini lebih tenang seperti air danau setelah badai. Sejak pemakaman ayahnya, Ahmad memutuskan untuk tinggal dan mengabdi di kampung halaman. Ia tak kembali ke pesantren yang dulu ia tinggalkan karena hilang secara misterius. Ia merasa Allah telah memberi arah baru dalam hidupnya.
Setiap sore ia mengajar ngaji anak-anak kampung di surau kecil dekat rumah. Muridnya tak banyak, tapi wajah mereka selalu ceria. Beberapa dari mereka bahkan bertanya tentang rambut panjang Ahmad yang dulu mereka dengar dari cerita ibunya. "Ustaz, beneran rambutnya dulu sampai nutup kaki?" tanya seorang bocah membuat teman-temannya tertawa. Ahmad hanya tersenyum. "Iya, tapi itu karena saya lupa siapa saya. Sekarang rambutnya pendek lagi." Biar ingat mereka tak benar-benar mengerti maksudnya, tapi mereka senang punya guru ngaji yang sabar dan lucu, dan itu cukup. Di sisi lain, Bu Lina menemukan kedamaian dalam rutinitas barunya. Ia ikut kelompok pengajian, membantu tetangga, dan kembali menanam bunga di pekarangan rumah. Setiap pagi ia menyapu halaman sambil bersenandung pelan. Tak ada lagi tangisan di sajadah tengah malam. Doanya kini berubah bukan untuk memohon kembalinya Ahmad, tapi untuk memohon keteguhan dan perlindungan atas keluarga kecilnya yang tersisa. Namun sesekali ketika malam turun dan angin lewat terlalu dingin, Ahmad masih terdiam di serambi rumah. Ia menatap ke gelap, mengenang ayahnya. Pak Karman mungkin telah pergi dengan cara yang mengerikan, tapi ia tetap ayahnya. Sosok yang dulu pernah menggendongnya ke masjid, yang mengajari cara menyalakan lampu minyak, yang diam-diam membelikan jajan saat ibunya tak mengizinkan. Mungkin ayah memang salah, ucap Ahmad pada suatu malam. Tapi siapa kita untuk menghakimi seseorang yang terlambat bertobat? Bu Lina duduk di sebelahnya, menyelimuti tubuh Ahmad dengan selendang hangat. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Nak. Tapi kita bisa memilih tidak mengulanginya, katanya bijak. Ahmad mengangguk. Ia tahu warisan terbaik dari masa lalu yang kelam adalah pelajaran. Dan pelajaran itu akan ia jaga, wariskan, dan jadikan cahaya untuk menerangi jalan hidupnya sendiri. Hari-hari terus berlalu. Ahmad mulai dikenal bukan sebagai anak yang dulu hilang karena pesugihan, tapi sebagai ustaz muda yang baik hati. Ia tak menyembunyikan masa lalunya, tapi tak juga memperdalamnya. Ia tahu bahwa kadang beberapa luka cukup disembuhkan, bukan dibongkar ulang. Saat bulan Syawal datang, surau kecil itu ramai oleh warga yang ingin bersilaturahmi. Ahmad berdiri di depan, memimpin doa bersama. Di antara keramaian itu, ia menatap ke kursi kosong di sudut surau. Kursi yang dulu sering diduduki ayahnya sebelum warungnya bangkrut. Ia tersenyum kecil. Ada rasa rindu tapi juga keikhlasan. Malam itu setelah semua tamu pulang, Ahmad dan Bu Lina duduk berdua di serambi rumah. "Ibu tahu?" kata Ahmad pelan. "Kadang saya merasa jalan pulang saya terlalu jauh, terlalu menyakitkan." Bu Lina menatapnya dengan mata yang teduh. "Tapi kamu tetap pulang dan itu cukup." Ahmad tersenyum. "Kalau bukan karena doa ibu, saya mungkin tak akan pernah kembali." Bu Lina mengelus kepala anaknya kini tanpa rambut panjang yang menutupi luka lama. Malah menutup kisah mereka dengan keheningan yang hangat. Rumah itu tak lagi menyimpan bayangan gelap. Hanya sepasang jiwa ibu dan anak yang memulai hidup baru tanpa ayah, tanpa harta pesugihan, hanya dengan cinta, iman, dan kenangan yang mereka peluk dengan ikhlas. Cerita kembalinya santri tumbal pesugihan ayahnya mengajarkan kita tentang bahaya menggadaikan prinsip dan keimanan demi kekayaan duniawi. Melalui tokoh Pak Karman, kita diperlihatkan bagaimana keputusan yang diambil dalam keputusasaan bisa membawa konsekuensi yang sangat mengerikan bahkan terhadap orang yang paling dicintai anak kandungnya sendiri. Pak Karman yang tergoda melakukan pesugihan karena tekanan ekonomi mengira bahwa menyerahkan sepasang pakaian anaknya hanyalah syarat ringan. Namun di balik itu terdapat konsekuensi gaib yang mengerikan. Karena dalam dunia nyata maupun spiritual tidak ada kekayaan instan yang benar-benar gratis. Setiap janji pada kekuatan gelap akan selalu menagih balasannya baik dalam bentuk jiwa, ketenangan, maupun kebahagiaan. Sementara itu, tokoh Ahmad dan Bu Lina mengajarkan arti kesabaran dan kekuatan doa. Ahmad selamat bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena doa ibunya yang tak pernah putus. Doa seorang ibu adalah senjata paling ampuh dalam melawan kegelapan. Ia bisa menembus dimensi, memeluk jiwa yang hilang, dan menarik kembali anaknya dari lorong gelap kesesatan. Bu Lina juga menjadi simbol keikhlasan dan keteguhan hati. Meskipun dikhianati oleh suaminya secara tidak langsung, ia tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan doa, cinta, dan penerimaan. Sikapnya menjadi cermin bagaimana seseorang bisa tetap berdiri dalam badai asalkan memegang teguh keimanan. Akhir cerita ini menunjukkan bahwa meski luka masa lalu tidak bisa dihapus, manusia tetap bisa memulai lembaran baru dengan taubat, keikhlasan, dan kebaikan. Ahmad dan ibunya memilih untuk bangkit, bukan larut dalam dendam.
Mereka menjadi bukti bahwa kebaikan bisa tumbuh dari tanah yang dulu dicemari dosa. Asal hati bersih dan ikhlas menerima jalan hidup yang baru. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan pilihan yang salah bisa menghancurkan banyak hal. Namun jika masih ada doa dan pengampunan, harapan akan selalu ada. Jangan pernah menjual keyakinan demi kenikmatan sesaat. Karena semua yang instan pasti menyisakan bayaran yang sangat mahal. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya.